di mana harga keekonomian adalah biaya produksi dan distribusi yang disertai dengan profit margin yang wajar. Nah, selisih antara harga jual dan harga keekonomian inilah yang menjadi besaran subsidi di mana jumlahnya ditanggung oleh kas negara atau APBN. Di sini, setiap rupiah yang dihabiskan untuk subsidi adalah rupiah yang tidak bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur. Akibatnya, dengan subsidi yang membengkak, potensi pembangunan jangka panjang terancam terabaikan. Selain itu, subsidi juga dianggap mendorong pemborosan, di mana harga energi yang murah membuat masyarakat malas untuk hemat energi, beralih ke transportasi publik, atau menggunakan energi terbarukan. Adanya political will atau kemauan politik yang kuat untuk melakukan reformasi ini. Lalu yang kedua, adanya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memahami bahwa pengalihan subsidi bukan untuk memberatkan, tetapi untuk mensejahterakan secara jangka panjang. Halo semua, selamat datang kembali di podcast Linomics. Saya Fahlino Suib, dan di sini kita ngobrol santai tapi serius soal ekonomi Indonesia dan peran kita di dalamnya. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang selalu ramai diperbincangkan dan menyentuh kehidupan kita semua, yaitu subsidi energi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang hal ini, mari kita bedah dulu apa itu subsidi energi. Secara sederhana, subsidi energi adalah selisih antara harga jual produk energi kepada konsumen, seperti harga BBM dan listrik, dengan harga keekonomiannya, di mana harga keekonomian adalah biaya produksi dan distribusi yang disertai dengan profit margin yang wajar. Nah, selisih antara harga jual dan harga keekonomian inilah yang menjadi besaran subsidi di mana jumlahnya ditanggung oleh kas negara atau APBN. Dalam keseharian, kita semua tentu merasakan manfaat dari subsidi ini. Seperti misalnya harga Pertalite, solar, dan tarif listrik rumah tangga tertentu di Indonesia relatif lebih murah dibandingkan harga pasar internasional. Ini adalah hasil dari kebijakan subsidi. Sebagai ilustrasi, misalnya, harga keekonomian Pertalite adalah Rp12.000 per liter. Tetapi dijual ke masyarakat seharga Rp10.000. Selisih Rp2.000 per liter dikalikan dengan miliaran liter konsumsi per tahun menghasilkan angka subsidi triliunan rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama ketika harga minyak dunia melambung tinggi, anggaran subsidi kita bisa melonjak hingga ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2024 saja, total subsidi energi angkanya mencapai Rp169,5 triliun. Sehingga, kebijakan ini selalu memunculkan dua pertanyaan besar. Apakah subsidi energi adalah beban berat bagi APBN? Dan apakah ini benar-benar hak dasar rakyat yang harus dijamin oleh negara? Nah, disinilah inti dari perdebatan dari kebijakan subsidi. Karena kita dapat melihat hal ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang pertama adalah yang melihat kebijakan subsidi sebagai hak rakyat. Pendukung kebijakan subsidi berargumen bahwa energi seperti listrik dan BBM adalah kebutuhan dasar untuk mobilitas dan kegiatan ekonomi. Karena Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, sudah sepatutnya negara menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau. Sehingga kebijakan subsidi dapat dipakai untuk mencapai dua sasaran, yaitu pertama, menjaga daya beli. Subsidi adalah bantalan yang melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan, dari lonjakan harga global. Tanpa subsidi, biaya transportasi, harga pangan, dan biaya produksi akan melambung tinggi, memicu inflasi, dan menurunkan kesejahteraan.
Yang kedua, kebijakan subsidi mendorong terciptanya keadilan sosial di mana energi murah memungkinkan akses yang lebih merata dan menjaga agar biaya hidup di daerah terpencil tetap terkendali. Namun, ada juga sudut pandang yang kedua yang melihat subsidi sebagai beban negara dan ketidaktepatan sasaran. Para ekonom sering kali mengkritik subsidi, bukan karena mereka anti rakyat, tetapi karena masalah efisiensi dan ketidaktepatan sasaran. Masalah subsidi tidak tepat sasaran muncul pada model subsidi saat ini di mana sebagian besar adalah berbasis komoditas atau commodity base, di mana siapapun bisa membeli komoditas bersubsidi seperti solar atau LPG 3 kg dengan harga murah. Sehingga subsidi yang bersifat umum seperti ini dapat dinikmati oleh semua lapisan, termasuk orang mampu. Contoh lainnya, BBM subsidi sering dinikmati oleh mobil-mobil mewah atau industri besar yang seharusnya membeli dengan harga keekonomian. Lalu, di dalam pemberian subsidi selalu terdapat opportunity cost. Di sini, setiap rupiah yang dihabiskan untuk subsidi adalah rupiah yang tidak bisa digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur. Akibatnya, dengan subsidi yang membengkak, potensi pembangunan jangka panjang terancam terabaikan. Selain itu, subsidi juga dianggap mendorong pemborosan, di mana harga energi yang murah membuat masyarakat malas untuk hemat energi, beralih ke transportasi publik, atau menggunakan energi terbarukan. Nah, jadi bagaimana kita bisa keluar dari dilema ini? Jawabannya adalah reformasi subsidi. Perlu ditekankan bahwa tujuan reformasi subsidi adalah untuk memastikan subsidi yang diberikan oleh negara akan tepat sasaran dan diberikan pada waktu yang tepat. Atau dengan kata lain, reformasi subsidi harus dapat menggeser paradigma dari subsidi komoditas, yaitu mensubsidi barang seperti bensin atau listrik, menjadi subsidi langsung bersasaran atau direct targeted subsidy kepada masyarakat. Pertanyaannya, apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan hal ini? Ada beberapa langkah kunci dalam reformasi subsidi ini. Yang pertama, dengan adanya penetapan batasan atau targeting subsidy. Misalnya menggunakan data yang akurat seperti data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, kita dapat mengidentifikasi siapa yang benar-benar berhak menerima subsidi. Yang kedua, memberikan subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai BLT terkait energi. Jadi, ketika harga energi dinaikkan, maka pemerintah bisa menyalurkan kompensasi langsung berupa BLT kepada kelompok miskin. Ini lebih transparan dan efektif, misalnya dengan digitalisasi penyaluran. Subsidi disalurkan melalui kartu atau transfer elektronik, bukan lagi melalui selisih harga komoditas. Yang ketiga, pengembangan transportasi publik yang lebih menyeluruh. Memang ini adalah solusi jangka panjang. Namun, dengan membangun transportasi massal yang efisien dan murah, akan mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Sehingga, kebutuhan untuk BBM berkurang dan pada gilirannya menurunkan jumlah subsidi yang harus diberikan. Yang keempat, dengan mempercepat penggunaan energi terbarukan. Di sini perlu ditekankan bahwa subsidi harus diarahkan untuk mendukung transisi ekonomi kita ke energi hijau, bukan pada energi fosil yang kian langka dan mahal. Pada intinya, reformasi subsidi perlu dilakukan untuk mencari formula kebijakan yang tepat. Reformasi subsidi bukan berarti menghapus subsidi, tetapi menyehatkan subsidi agar tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. Tentu dalam prakteknya, reformasi ini akan menghadapkan kita pada keputusan sulit, yaitu memindahkan dana subsidi yang boros dan tidak tepat sasaran ke pos-pos lain yang menghasilkan manfaat jangka panjang seperti pendidikan dan investasi hijau. Lantas, apa yang dibutuhkan untuk membuat reformasi subsidi ini berhasil? Kunci keberhasilannya ada dua. Yang pertama, adanya political will atau kemauan politik yang kuat untuk melakukan reformasi ini. Lalu yang kedua, adanya komunikasi publik yang transparan agar masyarakat memahami bahwa pengalihan subsidi bukan untuk memberatkan, tetapi untuk mensejahterakan secara jangka panjang. Memang, setiap reformasi memiliki risiko sosial dan politik yang tinggi.
Keberhasilan reformasi sangat bergantung pada penerimaan dan pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya transparansi penuh. Pemerintah harus secara terbuka mengkomunikasikan berapa besar subsidi yang salah sasaran dan kemana tepatnya dana hasil penghematan tersebut akan dialihkan. Misalnya, penghematan 50 triliun subsidi akan membangun 1.000 puskesmas baru. Lalu, diperlukan juga edukasi berkala di mana ditekankan bahwa subsidi energi adalah bantuan selektif, bukan hak mutlak semua warga negara. Harga energi yang rendah juga menyebabkan konsumsi yang boros. Dan tidak kalah pentingnya, membangun kepercayaan dengan memastikan bahwa bantuan langsung yang disalurkan sebagai pengganti subsidi benar-benar diterima tepat waktu oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Jadi teman-teman semua, subsidi energi adalah pedang bermata dua. Ia adalah jaring pengaman sosial yang vital, tetapi jika salah kelola atau salah sasaran, ia bisa menjadi biaya yang menguras kas negara. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa subscribe, beri rating, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fahlino Suib.